Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan dengan NIM F551230001. Nah, sebelumnya perkenalkan saya berasal dari angkatan tahun 2023 dan saya telah ditunjuk oleh dosen penanggung jawab mata kuliah perancangan analisis algoritma sebagai asisten dosen yang akan membimbing kalian untuk bisa mempunyai keterampilan dalam melakukan untuk memahami modul-modul yang diberikan di perkuliahan di mata perkuliahan ini gitu. Nah, tadi malam saya sudah memberikan sebuah modul kepada kalian untuk kalian bisa baca-baca di mana modulnya itu judulnya itu dia fungsi rekursif dan iterasi. Nah, di sini sebelum saya akan masuk ke dalam teknis dan juga penjelasan dari judul modul ini, saya akan memberikan wawasan terhadap kalian apa sih yang kalian akan dapatkan setelah mempelajari modul ini dan apa sih yang kalian akan em, pahami begitu. Nah, pertama itu kalian akan mampu menyelesaikan sebuah fungsi rekursif dan juga sebuah fungsi iterasi yang dimana bisa diterapkan di dalam pemrograman. Jadi kalian akan bisa menciptakan sebuah algoritma rekursif dan iterasi dalam bentuk kode program. Kemudian kalian akan mampu menganalisis algoritma rekursif dan iterasi di dalam program tadi. Kalian kayak bisa analisis dalam berbagai banyak aspek begitu, kayak aspek time complexity-nya dengan space complexity-nya, dan juga kalian bisa lihat aspek dari eh, struktur kode programnya. Tentu kalau rekursif itu pasti dia akan berbeda, dan juga fungsi iterasi itu pasti dia akan berbeda juga. Nah, kemudian saya akan langsung saja masuk ke dalam pemahaman teori dasar apa itu bedanya rekursif dan juga iterasi. Nah, pertama itu rekursif dulu. Di dalam penjelasan sini, rekursif itu dia merupakan sebuah proses struktur program di mana kalian itu akan membuat sebuah fungsi program, yang fungsi programnya itu akan dipanggil kembali lagi di dalam fungsi tersebut. Saya berikan sebuah perumpamaan agar kalian bisa lebih paham di mana rekursif itu dia contohnya itu kayak seperti boneka orang Rusia kah, atau boneka apa itu yang di kalian kalau kalian buka kepalanya kalian bisa mendapatkan boneka yang sedang lagi di dalam gitu. Kayak dari boneka yang sangat besar, kalian buka, kalian akan mendapatkan boneka yang sedang lagi. Kemudian saat kalian buka boneka yang sedang, kepala boneka yang sedang, kalian akan mendapatkan boneka yang kecil lagi. Hingga kalian mendapatkan boneka yang paling kecil, yang dimana boneka itu tidak bisa lagi dibuka. Nah, perumpamaannya itu analoginya kayak seperti itu, rekursif. Nah, rekursif itu dia em, karena prosesnya itu kayak berulang-ulang terus, otomatis ada namanya pembatasan untuk membatasi proses pengulangan tersebut begitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam sebuah iterasi. Nah, apa sih iterasi itu? Jadi iterasi itu algoritma yang sering digunakan di dalam pemrograman, sebuah instruksi kode program di mana instruksinya itu akan menjalankan tugas tertentu, yang dimana tugasnya itu diberikan sebuah kondisi untuk bisa menjalankan tugas tertentu. Artinya kondisinya itu harus sesuai agar tugasnya itu bisa dijalankan. Selama kondisinya itu benar, tugasnya itu akan jalan terus hingga kondisinya itu terpenuhi atau kondisinya itu sudah false gitu. Jadi ada tiga looping yang bisa digunakan dalam proses iterasi ini. Ada namanya looping for, ada juga menggunakan looping while, dan juga ada menggunakan do while loop. Saya mau tanya sama kalian berdua, kalau misalkan do while itu dia contohnya itu dia seperti apa? Kalau di dalam penggunaan sehari-hari, kayak analoginya saja. Saya Kak, Silakan, Hasbi. kalau misalnya dual itu, misalnya kalau misalnya dalam sehari-hari, dulu itu berarti dia lakukan dulu, baru dia kasih kondisi. Berarti kalau misalnya kita ingin lari, berarti eh, dulunya itu lari dulu. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah lari, baru dia taruh kondisi. Kalau misalnya sudah 5 kilo,
berhenti atau misalnya istirahat gitu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Betul apa yang dikatakan oleh Hasbi tadi. Di sini kita akan sama-sama membuat sebuah kode programnya. Nah, di sini kita akan buat fungsi pertama. Nama fungsinya itu fungsi rekursif faktorial. Fungsinya itu akan saya berikan sebuah nilai. Parameternya itu nama variabelnya nilai. Di mana nilai ini saya akan buat sebuah kondisi satu. Kalau misalkan nilainya satu, dia akan mengembalikan nilai. Kemudian, jika misalkan nilainya itu dia nol, dia akan return satu, gitu. Nah, kalau misalkan dia bukan nol atau satu, dia akan mengembalikan sebuah algoritma algoritma faktorial menggunakan metode rekursif. Nah, jadi di sini kan rekursif itu dia kan memanggil sebuah fungsi yang sama. Jadi kita mendeklarasikan dulu nama fungsinya dan juga eh, statementnya itu tugasnya apa yang dia harus lakukan gitu. Kemudian di sini nanti dia akan melakukan proses logika untuk menyelesaikan proses faktorialnya tadi. Di sini kan saya buat sebuah fungsi. Jadi dengan saya inisialisasikan hasilnya ini variabelnya ini nilainya satu, nilai hasil. Nah, kemudian buat sebuah buat sebuah looping di mana bacanya ini i, yang di mana i ini akan dimulai dari angka nol hingga nilai. Range ini artinya em, batasannya. Nilai itu misalkan nilai yang saya berikan itu kan 5. Kalau misalkan range-nya nilainya 5, dia tidak ambil sampai 5. Itu artinya. Jadi dia hanya ambil sampai 4. Artinya i mulai sama dengan nol sampai nilai 4. Kemudian di sini saya akan berikan nilai. Nilai itu misalkan 5 gitu. Nah, di sini sudah ada pemanggilannya. Nah, kalau kalian misalkan sudah selesai seperti ini, coba nanti buka start terminal, kemudian nanti jalankan di terminal itu sebuah perintah Python, nama file yang kalian gunakan. Nah, di sini rekursifnya ini 120 dan di sini iterasinya 120. Nah, dari program ini ada yang kalian ingin tanyakan? Kak, Boleh, Hasbi? kenapa dalam program rekursif itu dia harus pakai kondisi if else? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Hasbi. Nah, kenapa hanya fungsi rekursif yang menggunakan if else kan begitu. Nah, karena di dalam rekursif tadi itu di dalam konsepnya kan dia ada dua jenis. Diberikan sebuah batasan dan juga tidak diberikan batasan. Kalau misalkan diberikan batasan, dia batasannya itu menggunakan logika if else begitu. Sehingga saat melakukan saat melakukan pemanggilan programnya, itu dia tidak terulang-ulang terus begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, eh, saya akan lanjut ke dalam sini. Bagaimana cara kerjanya ini rekursif faktorial ini, gitu. Nah, di sini kita harus pahami dulu faktorial ini dia bentuknya bagaimana. Faktorial ini
Itu dia dalam konsep matematika harusnya kalian sudah paham di saat di sekolah SMA lalu. Faktorial itu misalkan kalau kayak 5 faktorial, dia sederhananya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali satu. Artinya dia mulai dari 5 hingga satu. Kan beda tadi kalau dari iterasi itu. Kalau iterasi itu dia mulainya dari nol sampai kondisi akhirnya, misalkan 5 begitu. Artinya dia naik ke atas. Kalau rekursif itu, kalau faktorial itu dia dari atas ke bawah. Jadi dia dikali dari yang terbesar hingga terkecil. Hasilnya itu dia 120. Nah, di dalam program tadi itu kita menggunakan gambaran matematika seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali N kurang satu faktorial. Kalau sampai nol faktorial ini berapa hasilnya? Menurut kalian berdua? Satu. Berapa? Satu. Ya, satu. Bisa jelaskan kenapa satu faktorial? Kenapa satu faktor? Kenapa satu nilainya? Karena di kode tadi satu. Oh, betul, betul. Karena di kode tadi satu, ya. Karena di dalam kondisi tadi, itu di dalam programnya tadi itu em, saya berikan kalau misalkan dia nol nilainya atau nol faktorial, dia harus mengembalikan satu. Nah, sebenarnya dalam proses matematikanya itu dia simpel saja. Dia itu kayak seperti ini gambarannya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan eh, bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan untuk mengecek apakah pemahaman kalian itu sudah sampai di mana. Nah, pertanyaan pertama, saya mau kalian ini antara Fadil atau Hasbi yang jawab. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah mungkin ada kasus di mana rekursif itu lebih efisien dari iterasi? Saya, Kak. Boleh, Hasbi. Menurutmu Mungkin bagaimana? dari pemahamanku, mungkin ada di mana rekursif itu lebih efisien daripada iterasi. Datanya, apa namanya? Kita itu harus menggunakan kayak iterasi atau looping yang bersarang begitu. Dan itu waktunya itu akan sangat lama. Nah, mungkin lebih baik untuk menghindari itu bisa digunakan rekursif. Tapi yang bercabang itu mungkin if else-nya, bukan lagi loopingnya. Gitu. Oke, benar ya dikatakan Hasbi. Jadi kadang saat kita menciptakan sebuah algoritma itu ada permasalahan itu yang membutuhkan em, struktur data yang bercabang gitu. Nah, biasanya struktur data yang kasusnya bercabang itu dia menggunakan metode teknik rekursif. Algoritmanya itu contohnya kayak seperti merge sort gitu. Jadi dia akan membagi beberapa bagian dari sebuah nilai atau ya dari sebuah nilai, kemudian dia akan menggabungkan nilai tersebut secara terurut begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan kepada saya contoh perumpamaan di kehidupan nyata mengenai iterasi. Nah, Boleh, Kiran. Fadil. nah, contoh di kehidupan nyata tentang interaksi. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan interaksi itu adalah perulangan. Nah, di kehidupan nyatanya itu seperti kalau misalkan disuruh sama guru olahraga buat lari keliling lapangan. Nah, perintahnya itu keliling lapangan. Kemudian nilai berapa kali iterasinya itu, nah di misalkan keliling lapangan 5 kali. Jadi dia ini lari terus 5 kali sampai lari terus keliling lapangan sampai 5 kali putaran. Jadi parameter iterasinya terpenuhi. Mungkin begitu, Kak. Oke, benar. Sebenarnya tadi sudah dikatakan juga oleh Hasbi dan bagus. Berarti Fadil menangkap pemahaman mengenai iterasi itu perumpamannya bagaimana. Nah,
Jadi saya anggap untuk yang kedua pertanyaan ini dia kalian pahami sudah ya. Nah, pertanyaan ketiga. Nah, misalkan em, di dalam kompleksitas pembuatan algoritma itu pasti kita memperhatikan ada namanya kompleksitas waktu dan em, kompleksitas ruang yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya. Nah, apa konsekuensinya jika kita tidak memperhatikan dua aspek tersebut begitu dalam pembuatan algoritma? Mungkin kalau menurut saya konsekuensinya kalau misalnya di dalam penanganan, contoh misalnya penanganan itu mungkin kayak tadi dikasih apa batasan atau untuk supaya berhenti, mungkin dia akan looping selama looping terus sampai memori kita itu penuh, sama waktunya juga waktunya itu pasti akan cukup lama. Kalau misalnya memori penuh pasti komputernya kita itu bakal crash, jadi gitu. Baik, bagus sekali. Berarti Hasbi dia sudah memahami tadi, em, jika kita tidak memperhatikan kompleksitas waktu dan space-nya, maka dalam penggunaan mau iterasi maupun rekursif, itu jika kita tidak berikan kayak batasan untuk bisa membatasi waktunya, itu dia akan semakin lama. Dan juga jika kita tidak bisa berikan batasan kepada case rekursif, dia akan memakan ruang yang sangat banyak karena dia akan terulang-ulang-ulang terus hingga programnya itu dia akan crash begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah iterasi itu dia lebih efisien daripada rekursif begitu? Kalau misalkan iya, apa buktinya kalau iterasi itu dia lebih efisien daripada rekursif? Efisiennya itu dalam uh, aspek time complexity gitu. Menurut kalian bagaimana? Nah, bisa kalian jawab? Mungkin kayak tadi yang saya bilang itu tergantung kondisinya dari algoritma itu sendiri. Kalau misalnya dia datanya banyak sekali, misalnya kayak tadi Mas Short itu, mungkin ya rekursif itu lebih efisien daripada eh, itu apa namanya iterasi. Kalau buktinya ya itu tadi mungkin contoh algoritmanya itu. Oke, karena saya lihat dari kalian berdua bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah ajukan. Jadi saya berasumsi kalian berdua sudah memahami dari modul tadi karena kita sudah bisa melakukan apa pengkodean dalam mengimplementasikan rekursif dan iterasi bersama-sama tadi dan juga sudah dijelaskan. Nah, di sini saya punya tugas untuk kalian dikerjakan di rumah dan untuk kalian bisa eh, diberikan penilaian. Nomor satu itu kalian coba buatkan sebuah program di mana program rekursif dan iterasi kasusnya itu dia selain perhitungan faktorial. Nah, di sini kalian harus menggunakan caranya kalian sendiri. Tidak boleh menggunakan ChatGPT. Bukan berarti harus benar. Nah, di sini kalian bisa menggunakan pseudocode atau programnya langsung. Nah, kemudian di sini eh, kalian buat sebuah program rekursif yang tadi menggunakan teknik memoisasi. Jadi kan saya sudah jelaskan memoisasi itu seperti apa. Nah, tadi kan misalkan contohnya itu kan menggunakan Fibonacci. Nah, coba kalian implementasikan Fibonacci itu ke dalam program untuk menggunakan teknik memoisasi. Kemudian kalian di sini harus hitung time complexity dan juga space complexity pada program. Jadi yang sudah tadi kita lakukan praktikan bersama, kalian itu coba hitung space complexity-nya itu dari aspek time dan juga dari aspek space begitu. Jadi karena sudah saya berikan tugas dan juga sudah saya jelaskan dan melakukan pemrograman, jadi em, kita akan bertemu lagi kepada mm, hari selanjutnya dan juga dengan modul yang baru. Dan mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih dalam lagi di rumah dan juga mengerjakan tugasnya dengan baik.
Oke. Nah, sekian dari saya. Jika kalian ingin bertanya, nanti bisa tanya di grup saja. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih Kak.